て、次の試合の勝利に向けて最善の準備をするということ。Posisi 2 itu untuk gue terbuka. Ranking FIFA hanyalah angka, Jepang dan Arab prediksi Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, yah, saat ini timnas Indonesia memang menjadi sorotan setelah berhasil mencuri poin menghadapi tim langganan Piala Dunia timnas Australia dan juga timnas Arab Saudi, tentu sebuah hal yang tak disangka-sangka oleh siapapun, bahkan jika boleh jujur peringkat timnas Indonesia yang berada di 133, akan sangat sulit untuk menghadapi tim-tim elit Asia apalagi tim tersebut adalah langganan Piala Dunia, namun dua lagi awal setidaknya Indonesia berhasil membuktikan bahwa tim ini benar-benar tak dapat diremehkan. Kedatangan para pemain-pemain keturunan jelas menjadi berhasil menambah kekuatan tim asuhan Sintayong, meskipun saat ini ranking timnas Indonesia masih di bawah 100, tetapi media Jepang dan Arab Saudi meyakini jika di Indonesia memiliki peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, benarkah demikian? Berikut cerita selengkapnya. Secara mengejutkan timnas Indonesia berhasil menahan imbang dua tim elit Asia, timnas Australia dan juga timnas Arab Saudi. Jelas menghadapi dua tim ini banyak yang memprediksi jika timnas Indonesia akan dibantai abis oleh tim besutan Roberto Mancini dan juga Graham Arnold. Hal itu tak terlepas dari ranking FIFA yang terpaut jauh. Timnas Indonesia yang berada di peringkat 133 harus menghadapi timnas dengan ranking 24 dan juga 56, namun kini timnas Indonesia berhasil membuktikan jika peringkat FIFA hanyalah sebuah angka, karena hasil sebenarnya adalah di lapangan. Hal itulah yang membuat timnas Indonesia berhasil memperoleh 2 poin di 2 laga awal. Lantas hal ini membuat persepsi jika timnas Indonesia berpeluang besar untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk bisa lolos otomatis timnas Indonesia diperkirakan membutuhkan minimal 15 poin untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, yang mana pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah pertandingan melawan Australia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin. Berdasarkan format kualifikasi, juara grup dan runner-up dari putaran ketiga akan lolos otomatis ke Piala Dunia, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan ke putaran berikutnya. Okay, gentlemen, thank you. I know you giving the best you can for the 2 matches. 2 games, we got 2 points. If we want to qualify, maybe number 2, we need 15 points. 8 games to go. We have away with China and Bahrain. You believe on that? Yes. You believe on that? Yes. Untuk mencapai target 15 poin, timnas Indonesia harus mengumpulkan 13 poin lagi dari 8 pertandingan tersisa. Strategi yang mungkin diterapkan adalah wajib menang melawan Bahrain dan China, baik di kandang maupun tandang, yang akan menghasilkan 12 poin. Poin tambahan lain bisa didapatkan Indonesia jika meraih hasil seri saat bertemu Arab Saudi di Stadion GBK pertengahan November tahun 2024 mendatang. Meski demikian, perolehan poin ini belum menjamin kelolosan langsung ke Piala Dunia 2026. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah perolehan poin tim-tim lain di grup C, terutama Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Persaingan di grup ini diprediksi akan berlangsung ketat hingga pertandingan terakhir. Namun menurut mantan pelatih timnas futsal Indonesia, Coach Justinus Laksana, atau yang dikenal sebagai Coach Justin, menyebut ada peluang besar bagi Indonesia untuk merebut posisi kedua di grup C. Dalam wawancaranya dengan Jebreet Media, Coach Justin mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi tim Merah Putih. Coach Justin menilai penambahan pemain naturalisasi seperti Jay Izes, Kelvin Verdong, dan Tom Haye telah memperkuat skuad asuhan Sintayong.
Salah itu satu faktor kunci yang ditekankan Coach Justin adalah kehadiran kiper Maarten Paes, yang mana menurutnya Paes memiliki jangkauan yang lebih luas dan pengalaman yang lebih mumpuni dibandingkan kiper-kiper sebelumnya. Ini tentunya menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Saya melihat peluang 40% untuk lolos ke putaran berikutnya. Sekarang tim kita jauh lebih kuat, kita sudah menunjukkan permainan yang bagus, apalagi kalau lu lihat tendangan ke pojok gawang, Paes bisa mengatasinya dengan baik berkat postur dan jangkauannya yang lebih baik. Untuk saya, peringkat kedua ini sekarang terbuka. Hanya Jepang yang pasti lolos, sementara posisi 2, 3, dan 4 masih sangat kompetitif, ujar mantan pelatih timnas futsal Indonesia tersebut. Bahkan Arab Saudi juga memprediksi jika peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka, yang mana melalui media mereka, Arab Saudi kini gencar menyoroti kekuatan skuad merah putih. Melihat banyaknya pemain naturalisasi yang mengisi tim inti timnas Indonesia, beberapa media Arab Saudi menyanjung kualitas tim merah putih. Bahkan sebuah media menyebut, potensi Indonesia untuk ikut di final Piala Dunia 2026 cukup besar. Melansir Aryadia, peluang tersebut juga didukung oleh kebijakan FIFA, yang memperbanyak kontestan Piala Dunia 2026 bisa menjadi kabar gembira bagi Indonesia. Indonesia belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia sejak penampilan pertamanya pada tahun 1938, namun dengan bertambahnya jumlah tim yang berpartisipasi di putaran final menjadi 48 dari tahun 2026, upaya Indonesia untuk kembali ke babak putaran final bisa mendapat momentum, tulis salah satu media Arab Saudi tersebut menganalisiskan skuad merah putih. Selain itu media Jepang, Football Tribune Japan juga menyoroti hal tersebut, yang mana menurut media tersebut, strategi naturalisasi yang dipakai oleh PSSI patut diwaspadai. Jika berhasil, media tersebut memprediksi timnas Indonesia bakal jadi kekuatan baru di benua Asia. Apalagi Sintayong telah sukses mengangkat derajat timnas Indonesia di kancah sepak bola saat ini, berdasarkan kabar terbaru Miss Hilgers dan juga Eliano Reijenders naturalisasinya akan rampung pada bulan Oktober. Selain itu timnas Indonesia akan mendapatkan striker baru yakni Mauro Zelstra yang juga tengah mengurus berkasnya. Jelas hal ini akan menjadi tambahan kekuatan baru bagi timnas Indonesia, karena di bulan November nanti timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada matchday kelima. Semua pemain ini memiliki akar di Indonesia, dan PSSI yang berencana memperkuat timnas Indonesia melalui strategi naturalisasi, sudah mengincar mereka sejak lama. Jika naturalisasi mereka terwujud, diharapkan mereka akan menjadi kekuatan besar bagi timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong, tulis Football Tribune Japan. Saat ini kekuatan timnas Indonesia benar-benar diperhatikan oleh tim-tim elit Asia macam Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Hal itu tak terlepas dari penampilan skuad Garuda yang meningkat pesat, yang mana timnas Indonesia tak memperlihatkan permainan seperti ranking 133, di mana kehadiran pemain keturunan jelas menambah kualitas dari timnas Indonesia saat ini, dan semoga saja ke depannya timnas Indonesia bisa tampil lebih bagus lagi. Karena perjalanan masih panjang, untuk Miss Hilgers, Eliano Reijenders, dan Mauro Zelstra semoga bisa secepatnya selesai, karena ketiganya akan sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Untuk para fans timnas Indonesia terus berikan doa dan dukungan bagi timnas kebanggaan kita semua, semoga timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, sebuah harapan yang tentu diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.